Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi dari part bagian pertama. Dalam bagian pertama kita menjelaskan fungsi komponen sistem kelistrikan. Untuk indikator yang kedua, kita akan membahas tentang mengklasifikasi sistem kelistrikan pada kendaraan. Kelistrikan untuk kita dulu dikenal di dalam kelistrikan kendaraan itu hanya ada dua. Yang pertama, sistem kelistrikan engine dan sistem kelistrikan body. Ya. Nah, sistem kelistrikan engine dan body itu dulu ada dua. Namun seperti yang dijelaskan di awal tadi, sistem kelistrikan saat ini itu berkembang sangat pesat, sehingga untuk klasifikasi sistem kelistrikan yang ada pada kendaraan itu sekarang ada menjadi beberapa klasifikasi, ya, ada tambahan, dipisahkan kembali. Yang ketiga ada timbullah namanya istilah sistem kelistrikan infotainment, ada lagi yang disebut sistem kelistrikan sasis, dan sistem kelistrikan keamanan dan keselamatan. Jadi dari sistem kelistrikan dulu yang dua, dari sistem kelistrikan engine dan sistem kelistrikan body, sekarang menjadi 5. Ya, nah, apa saja sih sistem kelistrikan yang ada di kendaraan dari 5 ini? Yang pertama mungkin kita akan bahas sistem kelistrikan engine. Sistem kelistrikan engine, apabila kita dari namanya sudah dapat kita cerna bahwa sistem kelistrikan ini akan membantu kinerja engine akan lebih efisien dan engine tetap hidup. Dan tempatnya di sini pun dia sistem kelistrikan ini atau bukan menempel tapi berada pada engine itu sendiri. Dan sistem kelistrikan dalam otomotif, sistem kelistrikan apa saja yang termasuk sistem kelistrikan engine itu tidak banyak perubahan, tapi ada penambahan, tidak ada yang dipecah, ya, untuk sistem kelistrikan engine. Yang pertama itu adalah sistem starter. Sistem starter ini untuk sebagai penghidup mula atau menggerakkan awal crankshaft atau poros engkol, atau biasa dikenal dengan kita di Indonesia itu disebut dengan krek as, untuk memutarkan krek as. Dan yang kedua adalah sistem pengisian. Sistem pengisian di sini itu untuk membantu menghasilkan energi listrik dari energi gerak yang dihasilkan oleh poros engkol. Jadi poros engkol di sini tidak hanya berfungsi untuk menjalankan kendaraan, membuat maju atau mundur kendaraan, tetapi juga untuk menghasilkan energi listrik yang disuplai nantinya ke baterai. Karena baterai kalau dipakaikan lama-kelamaan akan habis, supaya tidak cepat habis, maka diisi secara bersamaan dengan yang namanya sistem pengisian. Prinsipnya pengisian di sini merubah energi gerak menjadi energi listrik. Selanjutnya ada yang disebut dengan sistem pengapian. Sistem pengapian yaitu untuk menghasilkan percikan bunga api untuk proses pembakaran di dalam engine, yaitu untuk mensukseskan langkah kompresi tentunya. Karena sebagai kita tahu bahwa di otomotif itu kalau 4 langkah itu ada langkah hisap, lalu setelah dihisap itu akan dikompresi oleh pada langkah kompresi, langkah usaha dan langkah buang. Nah, sistem pengapian di sini itu untuk menghasilkan percikan bunga api pada saat langkah kompresi. Selanjutnya ini ada yang disebut dengan sistem electronic fuel injection (EFI). Ini biasanya istilah nama dikenal oleh pabrikan Toyota di Indonesia. Kalau di Suzuki itu dikenal dengan EPI. Lalu di Mitsubishi mungkin dikenal dengan MPI. Ya, intinya adalah fuel injection lah, atau FI. Atau di sepeda motor Honda PGM FI namanya. Apa namanya, intinya adalah sistem elektronik untuk fuel injection atau sistem bahan bakar. Nah, ini seperti gambar tadi, karburator diganti dengan sistem EV yang menggunakan ECU untuk mengontrol atau menggerakkan supaya dapat mensuplai bahan bakar pada nozzle-nya. Selanjutnya ada yang disebut dengan sistem glow plug.
Sistem glow plug ini itu hanya berada pada engine diesel. Kalau EV ini untuk sistem bahan bakar bensin. Kalau glow plug ini untuk untuk jenis diesel, di mana sebagai pemanas ruang bakar agar suhu pada ruang bakar diesel naik pada suhu dingin sehingga proses starting itu tidak terganggu. Dan glow plug ini sebagai kita tahu kenapa ada glow plug atau busi pijar. Tapi sebenarnya bukan jenis busi, karena di diesel itu tidak menggunakan busi untuk percikan bunga apinya, tapi dengan ini kan udara panas pada ruang bakar yang dapat membakar bahan bakar atau solar. Selanjutnya, saat ini yang terakhir kita yang akan saya tuangkan di sini adalah sistem common rail diesel. Sistem common rail diesel ini mengatur supaya bahan bakar solar ke ruang bakar dengan volume dan tekanan ideal pada segala kondisi. Ya, ini suplai bahan bakar juga sama dengan EV. Bedanya kalau EV ini untuk bahan bakar bensin atau premium, mungkin sekarang sudah tidak ada bensin, premium, Pertamax dan Pertamax Plus, atau premium juga sudah jarang. Mungkin paling rendah itu sekarang menggunakan bahan bakar Pertalite ya untuk mungkin sekarang. Nah, untuk common rail diesel ini untuk diesel itu solar atau biosolar, atau mungkin yang ininya adalah Dexlite ya. Nah, selanjutnya klasifikasi yang kedua yaitu sistem kelistrikan bodi. Nah, kelistrikan bodi inilah yang dipencar menjadi beberapa, timbullah klasifikasi yang baru, ada infotainment, sasis ataupun keselamatan ya. Nah, dalam kelistrikan bodi yang masih ada di bodi, atau intinya untuk ininya adalah ini untuk rangkaian kelistrikan yang tepat pada bodi kendaraan karena letaknya ada di bodi dan sebagai informasi kendaraan lain ya. Nah, kita akan kupas apa saja sih yang ada di kelistrikan bodi ini. Yang pertama, sistem penerangan. Sistem penerangan ini terdapat dua ya, yaitu penerangan dalam dan penerangan luar kendaraan. Ini sebagai informasi kepada kendaraan lain tentunya bahwa ada kendaraan yang sedang melaju. Nah, sistem penerangan ini yang akan kita bahas. Sistem pertama itu sistem penerangan eksterior atau yang berada di luar kendaraan. Sistem ini untuk menerangi bagian luar kendaraan ya. Dengan contohnya itu lampu kepala, lampu jarak dekat atau lampu kota. Maaf, bukan lampu kepala itu dekat dan jauh, ada lampu jarak atau lampu kota atau disebut dengan clearance light. Dan lampu kabut atau fog lamp, artinya dikabut, karena perkembangan sekarang sistem penerangan luar ini kalau lampu kepala sudah menggunakan LED. Kalau kelemahannya itu pada saat turun kabut itu jalan kurang jelas penglihatannya, maka digunakanlah lampu fog atau lampu kabut. Selanjutnya ada disebut dengan sistem penerangan interior. Sistem penerangan ini untuk menerangi bagian dalam mobil, yaitu lampu kabin. Biasanya kita lihat itu lampu kabin dengan pengoperasiannya ada yang secara manual diungkit langsung atau otomatis konversi pada saat membuka atau menutup pintu kendaraan. Selanjutnya adalah sistem penerangan peringatan. Nah, maksudnya sistem peringatan ini adalah untuk memberikan sinyal ke pengendara lain bahwa kita sedang ada di jalan supaya tidak terjadi tabrakan. Misalkan lampu rem untuk bagian belakangnya pada saat kita mengurangi kecepatan atau berhenti mendadak, atau lampu belok pada saat kita membelok ke kiri atau belok ke kanan. Itu disebut dengan sistem penerangan peringatan, memberikan sinyal ke pengendara lain. Selanjutnya ada disebut dengan sistem pembersih kaca ya, itu dari wiper washer. Di sini untuk membersihkan kaca dengan dari kotoran atau debu-debu yang menempel pada kaca, biasanya dengan disemprot dulu oleh washer
cairan supaya tidak kesat dan lalu disapu oleh wiper blade ya yang berbentuk hal tersebut yang menempel pada kaca. Dan yang ketiga yaitu adalah sistem klakson. Ini peringatan juga benar lain apabila di depan itu menghalangi laju kita atau pada saat di perempatan supaya tidak terjadi tabrakan. Ini klakson dengan membunyikan klakson 1 kali atau 2 kali ataupun panjang. Nah, itulah sistem klasifikasi yang termasuk pada sistem kelistrikan bodi. Kita akan masuk selanjutnya ke sistem kelistrikan infotainment. Sistem kelistrikan infotainment ini untuk memberikan info terkait kondisi kendaraan secara umum dan memberikan hiburan bagi pengendara ya. Jadi nah ini salah satu bagian dari kelistrikan bodi. Tapi infotainment di sini pun sekarang sudah hampir hilang untuk hiburannya karena biasanya menggunakan audio video sekarang. Kalau dulu mungkin hanya berbentuk tip, berkembang lagi menjadi CD, sekarang sudah menggunakan MP port atau USB port ya. Itu berkembang juga di sini untuk sistem kelistrikan infotainment. Dan apa saja yang termasuk kelistrikan infotainment? Yang pertama itu ada MID, multi info display. Di sini disebut atau lebih sekarang kita adalah speedometer. Itu kan di sana terdapat sebuah informasi di sana atau indikator-indikator tentang kondisi engine atau kondisi kendaraan juga. Ada di sana diserangi dengan lampu pada dashboard dan speedometer. Tapi tidak hanya menyediakan informasi tentang data kecepatan, tetapi juga di sini kita ada indikator tentang oli, airbag, sabuk pengaman, indikator bahan bakar, dan cek engine apabila engine ada masalah ataupun tidak. Ini tersedia di MID atau MIL biasanya kita membilangnya. Selanjutnya ada audio video. Nah, di sini itu pada fungsi dari hiburan bagi pengendara. Kalau kondisi kendaraan ini MID atau multi info display. Kalau audio video ini untuk fungsi dari memberikan hiburan ya. Nah, audio video di sini itu menghibur. Kalau dulu kan dari bentuk kaset, sekarang berkembang menjadi USB port. Ya, makanya, nah untuk audio di sini pun untuk audionya, untuk videonya menggunakan ada tambahan yaitu disebut dari USB port dan cigarette lighter. Tapi khusus untuk cigarette lighter sekarang beberapa kendaraan tidak menyediakan cigarette lighter atau mohon maaf untuk menyalakan sebatang pada saat di kendaraan. Nah, selanjutnya yang keempat, sistem kelistrikan sasis. Nah, ini salah satu berbeda bukan sistem kelistrikan sasis ini fungsinya untuk memudahkan dan memaksimalkan perpindahan tenaga ya, dari engine ke roda sampai ke roda dan supaya lebih nyaman lagi lah pada saat pengendaraannya. Nah, apa saja sistem kelistrikan? Nah, ini kebetulan untuk sistem kelistrikan sasis ini baru karena perkembangan teknologi sekarang banyak sekali yang untuk memudahkan pengendara. Khususnya yang lebih intens di sistem kelistrikan sasis ini biasanya untuk kendaraan-kendaraan Eropa atau kendaraan-kendaraan premium ya. Nah, apa saja yang ada di sistem kelistrikan sasis? Ini yang lebih familiar sekarang di sepeda motor pun sudah diterapkan, yaitu sistem anti-lock brake system atau ABS dan electronic brake force EBD. Nah, apa sih bedanya ABS dan EBD? Kalau ABS itu sistem kelistrikan yang mencegah roda itu slip atau mengunci. Mungkin istilah slip di sini itu ngepot pada saat membelok atau berhenti pada jalan licin ataupun pada saat mengerem mendadak dengan kecepatan tinggi ngerem mendadak. Nah, itu tidak langsung mengunci, rodanya tidak langsung tek, tapi dia akan berputar pelan supaya tidak terjadi yang namanya slip tadi atau ngepot yang mengakibatkan kecelakaan. Sedangkan EBD di sini itu yang jelas sebelum EBD harus ABS dulu, tapi ABS belum tentu ada EBD-nya ya. Nah, EBD di sini kalau di kendaraan roda 4 itu kan rem itu ada 4, depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan. Nah,
Pengeremannya kalau mobil biasa pada saat kita nginjak dengan hukum fluida itu mekanika fluidanya itu, maka tenaganya akan sama ke empat arah tersebut, ke depan kiri untuk roda depan kiri, roda depan kanan, roda belakang kanan, dan roda belakang kiri. Itu tenaganya sama yang disalurkan oleh rem. Nah, ABS pun sama, tetapi untuk EBD, nah kalau EBD beda. Untuk part tersebut ada lagi komponen yang disebut dengan electronic brake force distribution. Nah, distribusi tenaga yang disalurkan ke empat roda tersebut itu akan berbeda setiap rodanya sesuai tekanan mana yang membutuhkan pengereman besar dan mana yang kecil. Contoh, kalau kita belok kanan sambil mengerem, maka tenaga ke roda kanan itu akan lebih besar dibanding roda sebelah kiri, supaya roda kanan itu akan mengerem dulu dan yang kanan tidak terlalu mengerem. Padahal injak rem pun sekalipun itu akan karena diatur oleh EBD itu sendiri, ya. Mungkin mudah-mudahan cukup jelas untuk beda dari ABS dan EBD, ya. Selanjutnya di sini ada yang disebut dengan sistem pengisian sasis, ada itu heel straight assist, traction control atau stability control. Nah, untuk HAS ini biasanya kita lihat pada kendaraan SUV atau sport utility vehicle seperti Pajero dan lain-lain, tapi belum tentu di Pajero pun ada fitur ini, ada HAS ini, ya. Fitur ini sebagai pembantu pada saat kendaraan sedang menanjak atau berhenti. Pada saat tanjakan dia ngerem. Nah, macet misalkan, pada saat kita mau melaju, kalau mobil biasa kan dengan teknik supir yang sudah berpengalaman, dia memainkan rem tangan, rem kaki, kopling, dan gas. Nah, kalau dalam HAS ini pengeremannya itu pada saat kita berhenti mau akselerasi maju, si roda itu tidak akan mundur ke belakang. Mundurnya itu bukan mundur jauh, misalnya mungkin mundur dulu 10 cm atau setengah meter baru maju. Tenaga tersebut saat remnya dilepas digas, tenaganya itu tidak cukup untuk memajukan kendaraan, itu tidak akan mundur dengan ada fitur heel straight assist ini, ya. Nah, itu mungkin cuman biasanya versi ini dia mencegah untuk menahan mobil mundur ke belakang saat melepas pedal rem ini hanya pada kendaraan SUV. Selanjutnya ada differential clutch. Differential clutch ini biasanya kita temui di dalam AWD atau 4WD. Kalau 4WD itu 4 wheel drive, artinya untuk 4 roda, tapi kalau banyak roda 6 lebih itu bisa kita sebut dengan all-wheel drive, artinya berapapun roda penggeraknya. Biasanya untuk differential clutch ini ditemui pada jenis penggerak all-wheel drive, di mana electronic differential clutch ini untuk menghubungkan dan memutuskan salah satu diferensial pada kendaraan atau pada mobil. Jadi kalau mau 4WD, 2WD dihubungkannya dengan differential clutch ini. Selanjutnya keempat itu ada transmission solenoid. Pada sistem transmisi otomatis di sini itu memanfaatkan solenoid ini untuk memindahkan kecepatan gigi 1 ke gigi 2 atau gigi 3 atau mundur ke gigi 2 atau gigi 1 turun gigi, ya. Nah, ini biasanya menggunakan transmission solenoid untuk menaikkan atau menurunkan perpindahan roda gigi, karena beda dengan jenis CVT. Kalau transmisi otomatis sepeda motor CVT itu berdasarkan kerenggangan tenaga yang menekan roller, tapi kalau transmisi solenoid ini dari transmisi solenoid ini yang memindahkan. Makanya di mobil itu ada yang mobil Matic ini ada D, mohon maaf, ada V parkir, ada netral, ada 1, ada 2, dan ada drive, ya. Drive ini kan bisa gigi 1, bisa gigi 2, 3, 4, 5 tergantung jumlah banyaknya transmisi pada kendaraan tersebut. Nah, naik turunnya secara otomatis di sini menggunakan transmission solenoid ini. Selanjutnya yang terakhir yang dapat yang kita rangkum dalam dalam materi sistem kelistrikan sasis ini terakhir adalah EPS, Electronic Power Steering. Nah, mungkin untuk yang sudah bisa mengendarai mobil bisa membayangkan mobil-mobil zaman dulu yang tanpa power steering itu sangat berat saat memutarkan roda kemudi, apalagi pada saat ingin membelok dalam kendaraan sedang berhenti. Kita ingin membelok kanan atau belok kiri, itu sangat berat kalau tanpa menggunakan power steering
Dan sekarang dipermudah dengan adanya electronic power steering. Selanjutnya kita akan membahas yang kelima, itu sistem kelistrikan, keamanan dan keselamatan. Sistem keamanan ini itu untuk keselamatan bagi pengendara dan keamanan kendaraan dari pencurian dan pada saat kecelakaan juga. Nah, apa saja yang ada di dalam yang termasuk klasifikasi bagi jenis dari sistem kelistrikan, keamanan dan keselamatan ini? Yang pertama, back inverter control, atau sistem ini biasa kita sebut dengan airbag, ya, dimana pada saat kecelakaan terjadi tabrakan atau tumbukan kendaraan dengan benda dengan tembok ataupun mobil ini, maka di dalam dashboard dan kemudi tersebut akan mengeluarkan kantong udara yang akan mengembang supaya kepala kita tidak akan membentur dashboard ataupun kemudi bagi pengendaranya, atau penumpang sebelah kirinya itu tidak akan membentur dashboard. Nah, selanjutnya ini immobilizer atau sistemnya biasanya kita disebut anti maling yang lebih familiar di masyarakat. Immobilizer ini untuk di sepeda motor sudah mulai diterapkan, salah satunya di Yamaha NMAX, PCX, ya. Kalau di mobil sekarang hampir semuanya sudah menggunakan immobilizer. Yang keluaran terbaru sudah menggunakan anti maling ini, dimana si kunci kontak ini menggunakan berbasis frekuensi yang akan memancarkan gelombang kendaraan. Bila gelombangnya cocok, maka kendaraan itu akan on pada kalau kunci kontak itu seperti pada posisi on. Ya, apabila gelombangnya tidak sama atau tidak kuat, maka mobil tersebut tidak bisa dihidupkan. Ya. Biasanya nanti itu dengan start off, biasanya tidak menggunakan kunci, tidak menggunakan kunci kontak. Dan yang ketiga itu ada alarm sistem. Alarm sistem ini itu hampir sama dengan sistem anti maling, namun alarm sistem ini kalau di immobilizer itu mengakibatkan kendaraan tidak akan hidup, tapi kalau alarm sistem ini untuk anti maling supaya kendaraan tidak tercuri dengan cara membunyikan sirine atau klakson sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut mengalami pencurian. Nah, biasanya ada beberapa alarm sistem yang digunakan sebagai indikatornya, biasanya dari pembukaan pintu, atau ada yang masuk ke ruang kabin, atau ada juga yang masuk ke kunci kontak saat menghidupkan kunci kontak. Bukan masukin kunci kontak, maaf, tapi pada saat menghidupkan engine, pada saat memutar kunci kontak dengan kunci kontak yang bukan aslinya, maka alarm ini akan berbunyi. Nah, itulah klasifikasi sistem kelistrikan yang terdapat pada kendaraan dalam indikator pencapaian kompetensi membangun klasifikasi sistem kelistrikan pada kendaraan. Nah, sistem kelistrikan yang sudah dibahas dari sistem kelistrikan engine sampai ke sistem kelistrikan keamanan dan keselamatan ini nanti insya Allah akan dibahas di materi selanjutnya sesuai dengan kompetensi dasar yang ada pada kurikulum 13 untuk mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan otomotif. Setelah kita mempelajari menerapkan cara perawatan sistem kelistrikan, pada video pertama tentang indikator pencapaian kompetensi menjelaskan fungsi komponen utama sistem kelistrikan. Lalu pada video ini kita telah mempelajari mengklasifikasi sistem kelistrikan pada kendaraan. Maka kita akan dapat menjawab pertanyaan yang pada video pertama, mengapa pada kendaraan diperlukan sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan itu sangat diperlukan, sehingga melakukan inovasi juga. Kenapa inovasi juga? Karena yang pertama, supaya engine itu dapat bekerja sesuai fungsi dari sistem kelistrikan tersebut, ya, untuk keamanan keselamatan pengendara. Makanya di tadi ada HSA supaya tidak mundur, ada lagi IPS untuk kenyamanannya dan lain-lain. Jadi di samping untuk keamanan keselamatan pengendara, semacam airbagnya, lalu ada untuk penting, kenapa diperlukan juga untuk menambah kenyamanan saat berkendara. Tadi ada IPS, ada IBD, kita akan nyaman saat berkendara, baik mengerem, mengemudikan kendaraan, dan
untuk media informasi dan hiburan, karena supaya kita dalam berkendara tidak jenuh maka harus difungsikan untuk hiburan, sistem hiburan untuk hiburan bagi pengendara supaya pengendara itu tidak cepat mengantuk, menghindari kecelakaan juga nantinya, dan tidak jenuh saat berkendara ya. Dan informasi itu baik dari GPS ataupun dari indikator bahan bakar itu perlukan energi listrik, sehingga sistem kelistrikan ini sangat diperlukan ya. Sekian untuk tayangan video ini atau materi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan untuk yang khususnya untuk siswa SMK dengan melihat tayangan video ini mudah-mudahan itu bisa dipahami untuk persiapan menghadapi materi berikutnya di sekolah, dan juga untuk yang belajar tentang otomotif mudah-mudahan bermanfaat sebagai langkah awal dalam mempelajari atau menggali belajar tentang teknik otomotif khususnya pada sistem kelistrikan ya. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.